Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Semalam dengan janda bab 24. Kebingungan Kaisar. Kamu mau ke apartemen? Terus aku gimana? Masa kamu biarin aku nyetir sendiri? Monica tidak berhenti mengikuti Kaisar di sepanjang lorong rumah sakit. Bahkan beberapa orang di rumah sakit diam-diam memperhatikan drama yang terjadi di antara mereka. Kaisar mulai tidak tahan dengan tingkah laku Monica. Padahal dia hanya ingin segera pulang ke apartemen dan menemui Anna. Kaisar khawatir karena suara Anna terdengar seperti akan menangis di telepon. Kaisar akhirnya menghentikan langkahnya. Ia berbalik menghadap Monica dan mendesak kasar. Urusanku di sini sudah selesai, Monica. Aku mau pulang. Tapi urusan kita belum, ucap Monica ngotot. Ia meraih tangan Kaisar dan memegangnya erat-erat. Please, pulang dulu ke rumah. Kita kasih tahu kabar bahagia ini ke Mama. Wajah Kaisar berubah menjadi semasam lemon. Kamu bisa memberitahu Mama sendiri. Aku akan ke rumah nanti malam. Kalau bisa sekarang, kenapa harus ditunda-tunda, Kaisar? Monica membalas dengan jengkel. Ayolah, aku tadi udah terlanjur bilang ke Mama kalau aku hamil. Tapi aku belum jelasin apapun. Seenggaknya kita bilang sama-sama ya. Kita kan masih suami istri. Semakin banyak mereka bersih tegang di rumah sakit, maka semakin banyak pula mata yang mengawasi. Kaisar melirik beberapa orang yang ketahuan mencuri dengar pembicaraan mereka, kemudian kembali menatap Monica. Ekspresinya sama sekali tidak bisa ditebak. Terserah, tapi asal kamu tahu, aku melakukan ini karena kamu memaksaku, Monica. Dengan begitu, Kaisar pun merebut kunci mobil dari tangan Monica dan berjalan cepat menuju parkiran rumah sakit. Monica bersorak gembira dalam hati. Kehamilan ini benar-benar anugerah karena perlahan Monica bisa mendapatkan hati Kaisar sedikit demi sedikit. Monica masuk ke bangku penumpang, lalu memasang sabuk pengaman. Kaisar menyalakan mobil dan mengendarainya dengan kecepatan sedang. Sesekali Monica melirik Kaisar dan tersenyum setelah berhasil membawa suaminya pulang. Sekarang Monica tinggal mencari cara untuk menjauhkan Kaisar dari Anna dan mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Kaisar merasakan tatapan Monica padanya dan menginjak pedal rem ketika mobil mendekati lampu merah. Sebenarnya Kaisar masih tidak bisa mempercayai hamilan Monica. Apakah Monica benar-benar hamil anaknya atau bukan? Mengingat wanita itu pernah mendoakannya dengan sahabatnya sendiri. Monica, panggil Kaisar dengan suara tegang. Monica menoleh dan memiringkan kepala dengan senyum sumringah. Kenapa? Kaisar mencekram kemudi dengan erat. Apa kamu yakin anak yang kamu kandung itu benar-benar darah dagingku? Raut bahagia seketika menghilang dari wajah Monica. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu? Tentu saja ini anakmu. Anak siapa lagi? Tidak ada jawaban. Tampaknya Kaisar meragukan semua pengakuan yang keluar dari bibir Monica. Monica menghembuskan nafas berat. Kepalanya tertunduk lesu. Kedua tangannya mengusap-ngusap perutnya dengan tatapan iba. Kasihan sekali anak ini. Bahkan oleh ayahnya sendiri dia tidak diakui. Aku tahu apa yang kulakukan di masa lalu itu salah. Dan aku minta maaf, Kaisar. Aku udah berubah sekarang. Dan mungkin dengan kehadiran anak ini, kita bisa memperbaiki pernikahan kita yang sempat ternoda karena ulahku. Monica mengakui kesalahannya. Kaisar melajukan mobilnya lagi saat lampu berubah menjadi hijau. Aku memang pencabut gugatan ceraiku, tapi bukan berarti aku memberimu kesempatan kedua. Monica tersentak mendengar ucapan Kaisar. Itu nggak adil, Kaisar. Jangan bilang kamu akan menceraikanku setelah anak ini lahir. Aku nggak tahu, kita lihat saja nanti, jawab Kaisar tanpa menatap Monica. Keputusanku bisa berubah tergantung bagaimana kamu bersikap. Sisa perjalanan menuju kediaman utama Kaisar hanya diwarnai oleh keheningan. Monica menutup mulutnya rapat-rapat dan berusaha agar tidak membuat Kaisar kesal. Setibanya di rumah, Kaisar keluar dari mobil terlebih dahulu, kemudian disusul Monica di belakangnya. Bersama-sama mereka menemui Nyonya Farah yang sejak pagi tadi beranjak dari ruang tamu. Wanita itu sedang membaca majalah hariannya. Mendengar suara mobil Monica, Nyonya Farah mengangkat pandangannya dari majalah itu. Tidak menyangka jika kali ini Monica akan pulang bersama Kaisar. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pulang juga.
ucap Nyonya Farah menyambut kedatangan mereka. Gimana hasilnya? Kalian mau kasih tahu Mama sesuatu kan? Kaisar dan Monica saling menatap. Keduanya mengangguk bersamaan. Monica yang pertama kali buka suara. Monica minta maaf Ma, tadi buru-buru pergi. Monica pengen cepet-cepet kasih tahu Kaisar. Jadi Monica langsung ke apartemen dan USG di rumah sakit. Jadi gimana hasilnya? Berapa usia kandungan kamu? 4 minggu Ma. Dokter bilang Monica harus banyak beristirahat karena kehamilan pertama Monica setelah bertahun-tahun menikah dengan Kaisar. Nyonya Farah mengangguk, namun tanpa mereka sadari, kedua sudut bibir wanita parubaya itu sedikit terangkat. Monica tersenyum kecil, kemudian duduk di samping ibu mertuanya, menggenggam tangannya dengan lembut. Monica janji, mulai sekarang Monica akan menjadi menantu, istri dan ibu yang baik untuk keluarga ini. Monica akan berubah Ma. Jadi, Monica mungkin akan merepotkan Mama selama hamil cucu pertama Mama, tutur Monica dengan penuh ketulusan. Hati Nyonya Farah tersentuh mendengar ucapan tulus Monica. Kemarahannya terhadap Monica setelah mendengar cerita perselingkuhannya dari Kaisar mendadak sirna. Beruntunglah anak di kandungan Monica bisa mengubah wanita itu menjadi lebih baik lagi dan menyelamatkan pernikahan mereka yang sedang di ujung tanduk. Setidaknya anak di perut Monica hadir bulan dari kesalahan ayah dan ibunya, batin Nyonya Farah, mengingat satu wanita lain yang tengah mengandung anak Kaisar. Nyonya Farah mengusap punggung tangan Monica lalu beralih pada Kaisar yang berulang kali mengecek jam tangannya. Kaisar, jangan pergi kemana-mana setelah ini, kata Nyonya Farah dengan tegas. Kaisar menurunkan tangannya dan menggeleng pelan. Kaisar harus pulang Ma. Setiap pagi Kaisar akan mampir ke rumah buat ngecek kandungan Monica. Mama jangan khawatir, Kaisar gak akan menelantarkan Monica dan anak Kaisar. Gak bisa. Nyonya Farah melemparkan tatapan tidak setuju dan melepaskan tautan tangannya dari Monica. Nyonya Farah berdiri lalu berjalan menghampiri Kaisar. Kembali tinggal di sini. Kamu gak akan pergi kemanapun. Bagaimanapun yang terjadi, kamu harus menjaga Monica. Dan tinggalin Ana sendirian di apartemen. Kaisar mendesak keras. Maafin Kaisar Ma, tapi Kaisar nggak bisa. Ana sedang hamil. Ana juga membutuhkan Kaisar. Tapi aku juga hamil anak kamu Kaisar, timpal Monica setengah berseru. Kepala Kaisar tertoleh. Begitu pula dengan Nyonya Farah. Monica memegangi perutnya dan matanya tampak berkaca-kaca. Ana terus yang ada di pikiran kamu. Lalu gimana sama aku? Kaisar tahu drama ini akan semakin panjang, apalagi saat ini posisinya teramat sangat sulit. Kedua istrinya sedang hamil dan dia tidak mungkin meninggalkan salah satunya. Karena tidak punya pilihan lain, Kaisar pun memutuskan. Kalau begitu, aku akan tinggal di rumah ini, asalkan Ana juga diizinkan untuk tinggal. Bagaimana? Apa kamu dan Mama bisa menerima keputusan ini? Pertanyaan Kaisar membuat Monica maupun Nyonya Farah sama-sama terdiam 1000 bahasa. Kaisar melonggarkan kepala tangannya yang sejak tadi ia tahan, kukunya yang tajam tertancap di telapak tangannya dan itu mulai sakit. Kaisar memutar tubuhnya dan melangkah menuju pintu. Sebelum pergi, Kaisar berhenti sejenak untuk menambahkan, suka atau tidak, hari ini juga Kaisar akan membawa Ana ke rumah ini, titik. Ana menyeka air matanya yang berulang kali turun dari pelupuk matanya. Entah sudah berapa lama Ana menangis, hatinya benar-benar sakit saat Kaisar berkata bahwa perencanaan dengan Monica dibatalkan. Ana memang tidak bahagia dengan pernikahan ini. Statusnya sebagai istri kedua dari kakak sepupunya sendiri bagaikan aib yang harus ditutup. Namun, terkadang terbesit dalam hati Ana bahwa ia juga ingin menjadi satu-satunya istri Kaisar. Walau hal ini terdengar sangat egois, Ana tidak bisa mengatakannya keras-keras. Kaisar dan Ana menikah bukan karena cinta, tetapi karena kesalahan yang terjadi di hotel beberapa bulan lalu. Di sela-sela tangisnya, tiba-tiba pintu apartemen terbuka. Ana menghapus air matanya dengan cepat, mengetahui bahwa itu adalah Kaisar. Ana segera bangkit dari sofa dan menghampiri Kaisar dengan senyuman simpul di bibirnya. Kamu pulang? Apa semuanya sudah selesai? Tanya Ana, suaranya terdengar parau. Kaisar memperhatikan wajah Ana lamat-lamat. Mata wanita itu terlihat bengkak, ada jejak air mata di pipinya, dan ekspresinya sendu.
Kaisar melepaskan dasi yang melilit lehernya dan memberikannya kepada Ana. "Kamu kenapa?" Ia balik bertanya alih-alih menjawab. Ana menyamparkan dasi itu ke lengannya, menggeleng lemah. Nggak apa-apa kok." "Jangan bohong, kamu habis nangis kan?" Kaisar mengikis jarak di antara mereka, kemudian mengulurkan lengannya untuk membelai pipi Ana. "Kamu nggak bisa berbohong sama saya, Ana." Bibir Ana bergetar. Sentuhan Kaisar membuatnya ingin menangis lagi. "Ya, cuma nangis dikit. Mataku sakit. Mungkin kemasukan debu." Itu alasan klasik yang sering diucapkan wanita ketika berbohong, balas Kaisar sambil sedikit mencubit pipi Ana. Ana mendengus pelan dan menepis tangan Kaisar dari wajahnya. "Sekarang sudah waktunya makan siang. Kamu mau makan apa? Biar aku masakin." "Aku sedang gak ingin makan. Sebaiknya kamu kemas semua baju kamu ke koper supaya kita bisa segera pergi." "Apa?" Ana membulatkan matanya kaget. "Kenapa tiba-tiba sekali? Pergi kemana?" Kaisar berjalan menuturi meja kaca di ruang tamu, kemudian duduk ke sofa dengan wajah kusut. Ia mengusap wajahnya dengan kasar dan menatap Ana yang tampak kebingungan. Kaisar tidak yakin Ana akan senang mendengar hal ini. Terlebih, baru tadi pagi mereka membicarakan tentang kepindahan Ana ke kediaman utamanya setelah ia dan Monica resmi bercerai. Namun, Kaisar malah akan membawa Ana ke rumah besar itu saat perceraiannya dibatalkan. Kaisar menjawab dengan getir, "Kediaman utama saya. Mama meminta saya untuk menjaga Monica di rumah itu. Dan saya memberi mereka syarat agar membiarkan kamu juga tinggal bersama saya." Ana sontak memucat. Ia mundur beberapa langkah dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Aku nggak mau. Mama kamu dan Kak Monica nggak akan suka aku tinggal di sana. Aku nggak masalah meski harus tinggal di sini sendirian. Tapi itu justru menjadi masalah buat saya, Ana." Kaisar masih tidak menyerah untuk mencoba meyakinkan Ana. Kaisar bersandar lebih di sofa ruang tamunya lalu menatap Ana dengan lembut. "Enggak baik seorang wanita hamil tinggal di apartemen sendirian. Apalagi kamu masih punya suami, Ana. Saya memang mengutus 2 bodyguard untuk menjaga kamu. Tapi saya masih akan khawatir jika saya tidak bisa mengawasi kamu dengan mata kepala saya sendiri. Untuk kali ini, saya mohon dengan sangat, Ana. Tolong dengarkan permintaan saya ini." Bahu Ana merosot lesu. Kata-kata Kaisar ada benarnya juga. Ana pun menganggukkan kepalanya dengan patuh dan menyunggingkan seulas senyum kecil. "Iya, aku akan segera mengepak barang-barangku." "Tunggu sebentar." Ana hanya bisa berharap semoga tidak ada hal yang buruk yang menimpanya dan anaknya saat ia tinggal di rumah besar itu nanti.